Ya, jumpa lagi pemirsa, berkah dalam. Semoga para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberkati oleh Tuhan pada hari ini dengan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan keluarga yang bahagia. Nah, kali ini saya hadir di Gereja Immanuel Ngawen di Paroki Muntilan, Jawa Tengah. Hari ini dirayakan ulang tahun berdirinya bangunan ini, gereja yang ke-44 tahun. Umat hadir walaupun juga tidak bisa semua karena bertepatan dengan perayaan 17 Agustusan, sehingga ada yang juga memasyarakat dan tidak hadir di gereja pada saat ini, tetapi tetap meriah. Ulang tahun dirayakan dengan perayaan Ekaristi, dan sesudah perayaan Ekaristi umat ada swadaya membuat makanan ala kadarnya, ada singkong, ada tela, ada ya makanan sederhana tetapi bergizi. Dan itu dibuat oleh lingkungan-lingkungan, dan sesudah perayaan ulang tahun ini mereka pada menikmatinya. Nah, tentu saja bukan soal makanan sederhana, tetapi yang penting adalah gizinya, dan terutama bukan soal mewahnya, tetapi yang penting adalah maknanya, bahwa di saat ulang tahun sekarang ini kita harus berefleksi mengenai kehidupan umat di Gereja Immanuel Ngawen ini, sejauh mana bisa hidup, dan hidup sejauh mana bisa melibatkan dirinya di dalam masyarakat. Dan tentu saja ini menjadi pertanyaan yang besar, apa sumbangan kita di tengah masyarakat, bahwa kehidupan beragama tentu saja membuahkan hasil yang baik, yang tentu saja selain untuk kehidupan diri pribadi yang lebih baik, tentu juga untuk terlibat di masyarakat, sehingga menjadi sumbangan yang terbaik bagi kehidupan umat di Gereja Immanuel Ngawen. Nah, pertanyaan ini perlu direnungkan supaya nanti di tahun-tahun mendatang ada kehidupan yang lebih baik, sumbangan umat kepada masyarakat yang lebih baik. Nah, ada kegiatan anak-anak ini untuk mengiringi mereka pada makan makanan hidangan desa. Ada satu yang menari, ada satu tarian gitu, ada empat anak yang akan menari. Ini sangat membantu ya, memeriahkan sambil minum teh manis, wedang jahe, makan singkong, makan ketela, jagung godok, dan sebagainya. Meriah. Dan ini kita melihat mereka sedang mengambil makanan-makanan itu untuk dimakan di tempat. Jadi kelihatannya sederhana, tetapi ini menjadi penuh makna karena mereka bisa sambil ngobrol, bisa sambil bertemu, sambil makan jagung atau singkong. Nah, ini tentu saja kami berterima kasih kepada Romo Paroki, yaitu Romo Mardi Santoso SY, yang boleh kami menyelenggarakan peristiwa ini secara sederhana saja. Kami umat juga tetap mohon bimbingan dari Romo supaya hidup kami menjadi lebih baik, arah hidup kami menjadi lebih baik, sehingga kami sebagai gembala, kami sebagai domba-domba diarahkan oleh gembala-gembala kami. Terima kasih juga kepada romo-romo yang lain, ada Romo Sarju, Romo Danang, dan ada Romo yang baru seminggu.
Ya semoga romo-romo pada kerasan untuk mendampingi umat di Ngawen, karena namanya umat kan bermacam-macam tentu saja, dan ini memang menjadi beban pikiran bagi para romo. Ya romo harus maklum karena kehidupan kami ya biasa-biasa saja, banyak juga yang salah dan sebagainya, dan mungkin butuh pendampingan. Nah ini beberapa anak kecil menari memeriahkan upacara atau acara hari ulang tahun Gereja Immanuel Ngawen. Kita berharap bahwa mereka di masa depan itu menjadi menjadi kaum muda penopang Gereja Immanuel Ngawen, sehingga mereka bisa berkembang, juga bisa mengembangkan bakat, bisa juga menyalurkan bakat-bakatnya kepada teman-temannya, sehingga memang Gereja Immanuel Ngawen itu menjadi gereja yang hidup karena memang dihidupi oleh umatnya sendiri. Nah, kita berharap Tuhan selalu mendampingi kita sehingga umat Gereja Immanuel Ngawen sungguh-sungguh dapat menjadi lebih baik, karena ini tanpa pertolongan dari Tuhan juga tidak akan berjalan seperti sekarang. Tentu ada tanggung jawab yang diemban oleh umat di Gereja Immanuel Ngawen untuk berusaha menjadi lebih baik, mengembangkan segala macamnya tentang kehidupan Ngawen, baik mengenai administrasi, mengenai pelayanan, atau mengenai pengajaran dan sebagainya. Ya pokoknya ringkasannya nasihat-nasihat Injil supaya nanti bisa dilakukan di Gereja Immanuel Ngawen. Kita berharap bahwa semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kita menjadi umat yang hidup karena saling kenal satu sama lain, saling menyapa, juga kita saling memberikan berkat, karena kita mendapatkan berkat dari Tuhan itu kan tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga, sehingga nanti kita menjadi umat Allah sebagaimana digambarkan oleh Konsili Vatikan II. Gereja adalah gereja umat Allah, artinya menjadi paguyuban yang satu dengan yang lain itu saling mengenal, bukan tidak saling mengenal. Nah, kehidupan ini juga nanti ditopang untuk menjalankan Konsili Vatikan II itu dengan arah dasar Keuskupan Agung Semarang yang sudah dirumuskan oleh Monsinyur Pujo almarhum. Nah, sekarang dipimpin oleh Bapak Uskup Robertus Rubiatmoko yang dijabarkan oleh Paroki Muntilan, oleh Romo Paroki dan beserta Pastor Rekan dalam pendidikan, dalam pengajaran, dalam kerasulan, dan sebagainya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru mengenal channel Malaika Channel itu satu kali ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan hidupkan loncengnya, pilih semua supaya kalau ada video yang baru langsung diberitahu. Berkah dalam.